proses pembuatan kebun ini memang waktu, tenaga, dan biaya kita lebih banyak untuk biaya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan pengangguran. Selamat datang di channel kami, Kebun Anggur All in One di Sukoharjo. Pada sore ini, hari Senin tanggal 24 ya, Januari 2022. Hari ini kita mau lihat progres kebun baru kita yang kita beri nama Anggur All in One, bertempat di Sukoharjo. Nah, ini lokasi dari kebun kita itu sebenarnya nggak jauh dari rumah ya. Jadi mungkin sebelah barat rumah sekitar 100 meteran. Bukan, 50 meteran. 50 meter. Nah, posisinya di sana. Di sana itu kelihatan. Posisinya emang agak rendah dari tanah. Jadi dari sini kelihatan pendek ya. Nah, untuk kebun pertama kita di sini. Nah, itu jarak 2 rumah sebelah timur. Jadi kita punya 3 kebun. Yang pertama kebun itu kebun baru itu kebun pertama itu kebun paling lama. Ini berfokus di produksi sama pemasaran. Jadi untuk kondisi sekarang masih agak masih agak acak-acakan. Nah, sedangkan kebun kedua adalah kebun rostok impor. Jadi lokasinya nggak jauh dari sini, paling sekitar ya kalau jalan paling ya 1 menit ya, 1 menit, nggak jauh kok. Nah, pada video kali ini kita akan memfokuskan untuk melihat progres perkembangan kebun anggur all in one. Kebun anggur all in one ini kita buat karena di kebun baru ini kita akan membuat banyak sekali tentang anggur. Jadi mulai dari bibit kecil, bibit rostok, lokal maupun import, tambulan pot, seminduan, dan yang paling kami harapkan nanti kita mau jalan prototipe kebun dengan SOP Thailand punya. Ya, jadi seperti itu. Mari seperti apa progres dan proyek-proyek yang sudah berjalan nanti kita lihat di kebun, oke? Nah, ini sudah berada di kebun kita, kebun anggur all in one. Kalau dilihat dari jarak rumah dan kebun yang pertama itu nggak jauh ya, kelihatan kan dari sini. Nah, kalau dilihat sekilas kebun ini posisinya memang agak ke bawah dari tanah ya, dari jalan raya. Proses pembuatan kebun ini memang waktu, tenaga, dan biaya kita lebih banyak untuk biaya pengurukan. Jadi untuk 2000 meter kita uruk dan terlebih lagi kita pasangkan UV full 2000 meter, itu memang sangat memerlukan biaya dan waktu yang sangat lama ya. Kita progres kebun ini dimulai pertengahan September 2021 kemarin lah. Nyampe sekarang belum juga selesai. Ya mudah-mudahan nanti bisa segera kita selesaikan. Oke, kebun ini nanti bukan hanya kegiatan komersil, tapi juga ada kegiatan edukasi untuk berkebun anggur, untuk baik skala hobi maupun skala produksi ya. Jadi mulai dari proses grafting, pemupukan, juga pengenalan varietas import dari Ukraina, dari Jepang, Cina, dan Australia juga ada di sini. Ada lagi dari Italia. Coba bisa kita lihat di sini kita buat bedengan yang baris ini sekitar 40 meter untuk ke belakang, karena panjang bersih sebenarnya 50 meter, tapi karena kepotong jalan sama di sana untuk media tanah ya, nanti truk kalau mau nurunin tanah jadi kepotong jadi 40 meter. Nah, untuk yang di sana bisa lebih banyak jadi 45 meter ya. Ini untuk yang di tengah nanti kita buat kebun tambulan pot. Jadi aneka macam variasi akan kita tanam di sini ya.
di sini. Nah, kalau dilihat helper ini adalah semi pot ya. Sebenarnya nggak terlalu dibutuhkan, cuman karena untuk keindahan, jadi kita pasangkan aja. Jadi untuk tanaman semi grounding. Jadi tetap bawahnya ada dasarnya. Dasarnya tetap tanah ya. Tetap tanah. Jadi kita mau grounding di sini. Mudah-mudahan nanti dengan pola pemupukan yang sudah kita pelajari bisa lebih maksimal. Di sini juga ada, kita juga selipkan semi indukan ya. Semi indukan nanti buat kawan-kawan yang mau mengebunkan atau untuk hobi tapi nggak lama nanamnya langsung buah 3 bulan, mungkin bisa 3 bulan dari awal tanam itu bisa buah gitu, karena langsung ditanam langsung seminggu kemudian kita kasih pupuk generatif pun nggak apa-apa gitu. Oke. Untuk ruang terbuka ini saya masih belum tahu apakah nanti kita pasangkan plastik UV atau enggak. Cuman di sini nanti di atas kita buat para-para di ketinggian 2,5 sampai 3 meter, mungkin 3 meter ya. Jadi nanti prosesnya kita akan tanam rostok di sana dalam jarak dekat. Ini nanti akan kita buat seperti pagar. Jadi nanti naik ke atas langsung dia naik para-para. Jadi teralis dulu ke para-para. Dari bawah ke atas 3 meter, nah ke sana 5 meter. Nah mungkin di sini juga akan kita buat pot juga, semi pot ya, pot grounding. Jadi buat arahnya berlawanan dari yang sebelah sana. Jadi nanti lebih cepat rimbun ya. Nah kalau pertimbangan kita, kenapa rostok, kenapa nggak table? Table udah ada tempatnya di dalam. Kalau rostok di luar aja nggak apa-apa. Oke. Minggu lalu kita baru saja menyelesaikan di bagian pendopo ya. Kita sebut pendopo, sebenarnya juga nggak terlalu mirip pendopo ya. Cuman ini nanti banyak fungsi. Kita pusat kegiatan di kebun ini adalah di sini dari siang sampai malam, karena di sini biasanya sampai jam 12 malam ya. Jadi di sini adalah tempat packing. Ini adalah pendopo kita. Kita mau buat pakai asbes, cuman masalahnya karena kita ini di sini buat istirahat, jadi kita pasang genteng biar lebih dingin ya. Sedangkan nanti di sana masih ditutup lagi biar lebih lembab lagi. Jadi nanti di sini untuk tamu, untuk yang datang ke sini nanti kita layani ya di sini. Nanti lebih teduh, nggak panas. Sedangkan kalau kita ke sana nanti panas. Nah, untuk yang bagian sana itu nanti kita buat ada toilet, kamar kecil, dan yang sebelah sini adalah ada gudang. Jadi gudang tempat penyimpanan pupuk-pupuk, baik pupuk organik maupun anorganik ya. Kebun ini nanti kita buat percontohan mulai dari fertilizernya sama atau pemupukannya dengan pengairannya. Jadi kita pakai pengairan modern yang dinamakan vertigasi ya, fertilis irigasi kan. Jadi nanti kita di sini akan menggunakan sistem pengairan yang lebih modern, vertigasi modern, di mana pengairannya nanti itu menggunakan mesin dengan ukuran dan komposisi yang pas yang sudah kita tentukan dengan pupuk. Jadi tiap kita menyiram itu dibarengi dengan pupuk. Nah, mudah-mudahan nanti hasilnya lebih efektif ya. Oke, mungkin di sini kita ambil tempat untuk dia dua wadah berupa drum paling sekitar 250 liter. Diisinya di sini untuk penyemprotan hama dan pemupukan semi organik ya, karena ada kimianya sedikit tapi dicampur dengan organik. Nah, yang sebelah sana untuk tendon. Jadi itu di situ itu yang masih acak-acakan itu ada sumur. Nanti air naik ke tendon baru dipompa dengan sumur pompa untuk dialirkan ke bagian-bagian yang sudah titik-titik yang sudah kita tentukan. Tentunya di tanaman grounding ya. Kalau untuk di polybag kita nanti ada teknik sendiri. Jadi ada 2 teknik, karena kalau yang di pot kan sering keluar masuk, sering berpindah-pindah.
Jadi kayaknya nggak efektif kalau kita menggunakan sistem pengairan vertigasi. Nanti kita akalin lagi. Oke. Selanjutnya ini bisa dilihat, ini dari sana pinggir-pinggir itu adalah bedengan. Tapi untuk space ini kita buatkan khusus untuk ini ya, prototipe kebun. Jadi kebun yang akan kita pakai, kita bikin nanti menggunakan tralisie dengan SOP mulai penanaman dan perawatan kebunnya itu menggunakan SOP Thailand. Kenapa Thailand? Karena kita sempat ngobrol-ngobrol sama petani anggur Saint Muscat Thailand, dan beliau sebenarnya orang Indonesia tapi menikah dengan orang sana dan termasuk sukses di sana. Itu kita diberikan materi penanaman anggur. Di sana sebenarnya Saint Muscat, tapi beliau bilang ini untuk semua anggur bisa SOP ini. Yang jelas SOP yang kita pakai nanti adalah SOP yang sudah dibukukan di Thailand. Jadi kenapa nggak dari Jepang atau dari negara-negara yang lain? Karena Thailand secara klimatologis lebih dekat dengan kita ya daripada negara-negara yang saya sebutkan tadi. Oke, di sini nanti ada 15 titik yang akan kita tanam dengan jarak tanam 3 meter. Nah, proses pembentukan tralisnya masih belum selesai, tapi karena memang kita belum prioritas, karena yang kita prioritaskan di sini adalah nanti kita uruk dulu, kita tinggikan karena permukaan air sangat tinggi di sini ya. Mungkin kalau musim hujan digali 10 cm udah keluar air. Itu. Kita punya target sekitar 2 bulan ke depan ini sudah clear ya, sudah clear. Iya, di sini kemarin kalau sempat kemarin lihat video, di sini sudah kita pasangkan wheat mat. Wheat mat itu semacam alas, tapi bahannya lebih keras dan lebih awet ya daripada plastik mulsa ya. Jadi penggunaannya nanti lebih lama. Bisa 5 tahun, bisa 10 tahun kalau wheat mat ya. Kita copot lagi karena kemarin kita dapat masukan berharga ya. Bukan hanya masukan tapi kritik juga dari kawan lama, dia termasuk senior saya di dunia pertanaman sebelum di anggur. Jadi di sini tanahnya masih belum rata, jadi memang kita harus ratakan dulu, kita timbang, kita tarik benang, jadi rata, pemasangannya pun juga akan lebih rapi. Nah, untuk contohnya nanti kita akan sempatkan kita bikin vlog ke sana, kita akan berkunjung tempatnya kawan saya itu yang dari Klaten. Di sana memang bukan di anggur, tapi dia kalau di taman besar pun bagus, apalagi di anggur kan. Jadi seperti itu. Jadi masalah pemasangan wheat mat, masalah media, nah nanti akan mengadopsi sistem dari beliau. Oke. Tempat ini lebarnya sekitar panjangnya 10 meter, lebarnya 130 cm. Itu akan kita buat tempat sama seperti yang lain untuk penempatan bibit polybag ya, seperti ini loh. Nah, ini kita emang harus punya stok pupuk sendiri. Kita di sini untuk produksi pupuk sendiri ya. Jadi bahan yang akan kita buat adalah kohe sapi, tapi kita modifikasi supaya kohe sapi itu jadi pupuk yang lebih bagus, atau bahkan mungkin sangat bagus, karena menurut info yang beredar itu, info yang dari saya dapat, kohe sapi itu kandungannya dibandingkan kohe kambing maupun kohe ayam masih bagus kohe ayam dan kambing ya. Kalau untuk kohe yang lain kan sebenarnya kita susah untuk dapat. Sejauh ini yang saya dapatkan infonya itu kohe yang paling bagus adalah kohe kelelawar ya, guano yang sudah lama. Cuman dengan adanya proses mekanisme ini nanti kohe dari sapi ini akan kita buat lebih bagus dari guano. Infonya seperti itu. Nah, jadi kita di sini sebenarnya pengen buat casting sapi. Casting sapi itu adalah kotoran cacing, tapi dia makannya kohe sapi. Seperti itu.
video tentang pembuatan casing ini akan kita share juga di channel kita supaya nanti bisa dapat edukasi ya. Jadi kita sama-sama belajar di sini. Kalau memang adanya kohe sapi, ya gimana caranya kohe sapi itu kita akalin biar bisa lebih bagus lagi. Oke, mungkin itu saja. Untuk update selanjutnya kita akan bagikan lagi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.